Nah Bapak Saudara, pada pagi hari ini sama temanya masih sama seperti tema besar bulan ini adalah percaya yang menjadi nyata. Percaya yang menjadi nyata. Nah kita mau belajar Bapak Saudara dari satu tokoh Alkitab. Tokoh ini bless me so much Bapak Saudara. Ketika saya mempelajari tokoh ini, bahkan saya pun menangis ketika mempelajari tokoh ini Bapak Saudara. Yuk kita sama-sama belajar dari perempuan Sunem Bapak Saudara. Kita buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja 4. Alkitab kita 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Kita nggak akan baca semuanya. Kita hanya akan baca 5 pasal aja Bapak Saudara. 5 ayat bukan 5 pasal. Sampai selesai dong nanti kok banyak kok 5 pasal. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Yang sudah dapat katakan amin. Boleh bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama Bapak Saudara. 2 Raja-Raja 3, 4 ayat 8 sampai kita baca sampai 13 Bapak Saudara. Saya ayat 8, Bapak Saudara ayat ke-9 begitu seterusnya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Amin Bapak Saudara, silakan duduk Bapak Saudara. Bapak Saudara, ada yang saya suka Bapak Saudara. Tema kita itu dikatakan percaya yang menjadi nyata. Amsal 28 ayat 20 berkata seperti ini Bapak Saudara. Sebelum kita masuk membahas perempuan Sunem lebih lanjut. Amsal 28 ayat 20 berkata seperti ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara mau apa yang Bapak Ibu Saudara nyata dalam kehidupan kita harus bisa dipercaya. Seringkali saya sebagai orang percaya melihat teman-teman orang percaya lainnya susah banget dapat berkat. Why? Karena mereka susah dipercaya. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Percaya sih sama Tuhan, tapi susah banget dapat berkat. Susah banget mengalami penyertaan Tuhan. Karena apa? Susah dipercaya. Makanya Bapak Saudara, ada banyak orang yang percaya sama Tuhan, tetapi tidak banyak yang bisa dipercaya sama Tuhan. Amin ya. Nah, perempuan Sunem ini adalah salah satu karakter orang percaya yang bisa dipercaya sama Tuhan. Sehingga apa yang dia percaya menjadi nyata. Nah, itu Bapak Saudara. Kegagalan kita sebagai orang percaya, kita percaya sama Tuhan, tapi Tuhan gak bisa mempercayai kita. Betul apa betul Bapak Saudara? Jadi kita susah banget mengalami penyertaan Tuhan. Susah banget kita mengalami banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ini, kita susah dipercaya. Dan marilah kita belajar Bapak Saudara, bagaimana perempuan Sunem ini bisa dipercaya Tuhan begitu banyak hal dan dia adalah orang percaya. Bapak Saudara, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, saya mau membeberkan beberapa fakta. Fakta sosial, fakta geografi, fakta psikologi yang dialami perempuan ini. Karena nggak mungkin Alkitab catat kehidupan orang kalau kehidupan orang ini sembarangan, betul ya? Gak mungkin dong perempuan ini masuk Alkitab kalau life journey-nya tuh ordinary gitu loh. Biasa aja. Orang yang dicatat di Alkitab itu boleh
dicatat kalau dia menginspirasi orang percaya zaman ke zaman. Betul ya? Nah, kita mau belajar beberapa faktanya Bapak Saudara. Yang pertama, perempuan Sunem ini, dia adalah orang Israel tulen. Kalau Bapak Saudara boleh lihat petanya Bapak Saudara. Dalam peta Israel, setiap suku itu ada wilayah masing-masing. Ada Efraim, ada Gad, ada West Manase. Dari suku Efraim, suku Gad, suku mana. Itu wilayah mereka. Jadi kalau suku mereka, itulah wilayah mereka. Yang saya paling pojok itu Bapak Saudara, hitam. Yang saya lingkar hitam. Dia adalah warga dari suku Isakar. Dari 12 suku Israel. Dia adalah suku Isakar. Di situ ada Sunem. Dia tinggal di situ. Artinya apa? Dia ini adalah orang yang tahu hukum Taurat. Ngerti hukum Taurat. Sama kayak kita. Kita ini adalah orang yang lahir percaya sama Tuhan. Suku asli Tuhan karena kepercayaan orang tua kita. Kita diselamatkan. Betul ya Bapak Saudara? Sama kita sama dia. Sama-sama orang percaya. Sama-sama orang-orang yang kenal Tuhan. Kenal hukum Tuhan. Tapi mungkin kita berbeda dengan dia. Kenapa dia bisa dicatat Alkitab? Apa yang dia percayai bisa menjadi nyata. Kenapa kita tidak? Dan mari kita belajar dari dia Bapak Saudara. Amin ya. Siapa yang di sini yang mau apa yang kita percaya jadi nyata? Kalau kita mau, kita belajar dari tokoh Alkitab. Amin Bapak Saudara. Nah, itu fakta yang pertama. Dia suku asli. Dia suku asli Israel. Yang tahu Taurat Tuhan. Yang kenal Taurat Tuhan. Yang dididik dalam Taurat Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara. Fakta sosial dan fakta politik zamannya dia. Bapak Saudara tahu bahwa perempuan ini hidup di zaman 3 raja. Yang pertama, dia hidup di zaman Raja Ahab Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang paling bengis di Israel. Jadi kalau ada pertanyaan sekolah minggu, raja-raja apa yang paling jahat? Jawabannya Raja Ahab. Ini raja bengis banget, jahat banget. Bahkan sampai Tuhan catat, tidak ada raja yang sejahat raja ini. Bayangkan Bapak Saudara tinggal di pemerintahan seperti itu. Di presiden yang seperti itu. Kita kasih 1 Raja-Raja 16:30. Alkitab mencatat Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ini raja paling kurang ajar di antara raja-raja di Israel. Kalau istilahnya ini presiden paling kurang ajar di antara presiden-presiden lainnya. Bayangkan Bapak Saudara, di zaman Raja Ahab, nabi-nabi Tuhan, pendeta-pendeta itu dipenggal. Yang menggal itu istrinya. Pak Yotam hidup di zaman Raja Ahab, dipenggal. Saya hidup di zaman Raja Ahab, itu dipenggal Bapak Saudara. Sampai nabi-nabi Tuhan itu disembunyikan di gua-gua. Ngeri banget. Zamannya dia mau cari pendeta tuh susah banget. Gak ada yang berani mau jadi nabi Tuhan. Imam-imam yang biasanya korbankan persembahan kepada Tuhan. Imam-imam fungsinya diganti. Sekarang kamu ganti. Imam-imam harus mempersembahkan korban kepada dewa Baal. Bayangkan tuh Bapak Saudara. Hidup di zaman seperti itu. Raja Ahab meninggal. Hidup zaman Raja Ahazia. Boleh next Mas. Raja Ahazia ini rajanya, anaknya Raja Ahab. Sama bodoh wae. Kayak bapake. Raja Ahazia itu anak Raja Ahab. Menjadi raja atas Israel di Samaria. Dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Alkitab mencatat gini loh. Bangsa Israel berdosa karena pemimpinnya. Hati-hati Bapak Saudara, hati-hati dengan pemimpinmu. Bisa jadi pemimpinmu menciptakan dosa-dosa dalam kehidupanmu.
Bayangkan itu Bapak Saudara. Banyak bangsa Israel mau nggak mau jadi penyembah Baal. Menduakan iman mereka gara-gara raja mereka yang kurang ajar. Nah dia hidup di zaman ini. Pasti dong orang-orang benar berharap ya. Kapan ada presiden yang benar? Kapan ada pemerintahan yang benar ya Pak ya? Kita sebagai warga negara betul kan? Kapan masalah BPJS ini rampung? Kayak gitu-gitu. Kapan masalah sering kali kita jadi manusia, warga negara berharap seperti itu. Gak selesai sampai di situ. Raja Ahazia mati. Zaman Raja Yoram. Boleh next Mas. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda. Ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Dia hidup di zaman 3 generasi presiden dan presidennya itu Raja Tokabe. Siapa di sini yang hidup 3 generasi presiden? Dari zaman Pak Harto? Atau dari zaman Pak Soekarno? Pak Agus. Banyak banget. Bayangkan Pak, hidup di zaman 3 generasi presiden, gak jelas semua gitu loh. Cari pendeta ya susah, cari gereja ya susah. Mau belajar Taurat Tuhan sama siapa gak tahu. Itu kondisi yang dialami itu loh Bapak Saudara. Lanjut Bapak Saudara. Fakta sosial dan psikologis wanita ini. Wanita ini Bapak Saudara tidak punya anak sampai masa tua. Waduh. Bapak Saudara tahu, saya catat Bapak Saudara. Saya catat dalam satu jurnal. Ada jurnal Yohanes Kasutanta dalam berjudul Makna Teologis Keturunan sebagai Pemberdirian Allah bagi Keluarga dalam Perjanjian Lama. Bapak Saudara tahu, dalam jurnal itu dicatat, kalau tidak punya anak, keluarga itu akan jadi masalah buat keluarga besarnya dan masalah dalam sosial lingkungannya. Karena keturunan itu benih yang Tuhan turunkan secara langsung. Bangsa Israel percaya sama hal itu. Jadi kalau perempuan mandul itu bermasalah di lingkungannya dan di keluarga besarnya. Kalau perempuan yang mandul itu menjadi olok-olokan. Bapak Saudara tahu cerita Hana ya, ibunya Samuel. Bagaimana dia diolok-olok karena gak punya anak. Menjadi pusat masalah, menjadi pusat ejekan, menjadi pusat wanitanya Bapak Saudara. Cowoknya gak jadi pusat. Cowok tinggal nikah sama gundik. Cari wanita lain. Bayangkan hidup perempuan. Ini orang hidup di zaman hidup dalam masalah yang besar dalam hidupnya. Tapi bisa dicatat dalam Alkitab. Ini Bapak Saudara, saya catat fakta yang menarik. Ini kita suka semua. Yang pertama, dia punya anak di masa tuanya. Amin ya, siapa? Ini hal yang mustahil. Tapi ini terjadi dalam hidupnya. Siapa yang pengen kayak gini? Mustahil tapi terjadi dalam hidupnya. Amin ya. Dia punya anak di masa tuanya. Di saat hukum kedokteran berkata tidak mungkin. Tuhan berkata mungkin. Karena Tuhan mau. Lanjut. Anaknya mati. Lalu dibangkitkan. Siapa di sini yang bisnisnya mati mau dibangkitkan sama Tuhan? Pekerjaannya mau dibangkitkan. Gak cukup sampai di situ. Dilindungi dari bencana kelaparan selama 7 tahun. 7 tahun. Gak cukup sampai di situ. Saat bencana itu terjadi, semua harta bendanya dikembalikan karena raja berkenan atas perempuan ini. Kita suka nih yang bagian ini, betul ya? Suka banget nih ya Bapak Saudara ya. Kalau saya bilang amin tuh paling kenceng di bagian ini nih. Amin Bapak Saudara. Amin kan betul. Tapi nanti waktu masuk ke bagian selanjutnya, ini rodok-rodok angel, mata sinis. Kalau bisa keluar dari tempat ini, keluar gitu loh. Nah, tapi siapa yang mau mengalami 4 ini? Karena kita punya karakter percaya yang benar di hadapan Allah. Amin ya.
Yuk kita masuk yuk pelajaran yang pertama. Yang siap belajar boleh senggol kanan kiri bilang, aku mau belajar. Yes, Bapak Saudara. Iya. Gak boleh senggol ya. Nah yang pertama Bapak Saudara. Yang pertama, ini karakter pertama orang percaya Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan apa yang kita percayai menjadi nyata. Karena kita belajar dari perempuan ini. Perempuan ini bersama. Yang pertama, poin yang pertama dari perempuan ini Bapak Saudara. Dia berani percaya dengan benar. Hidup dengan benar. Di saat lingkungannya krisis kebenaran. Dia berani percaya dengan benar. Dia berani berlaku dengan benar. Dia tidak menjadi penyembah berhala di zamannya. Walaupun raja udah membunuh semua hamba-hamba Tuhan. Dia tetap berani memilih dengan benar, bertindak dengan benar, walaupun di zamannya itu krisis kebenaran. Sering kali ya Bapak Saudara, krisis kehidupan membuat kita krisis kepercayaan dan krisis iman dalam Tuhan, betul ya? Sering kali kita menjadikan alasan, Allah keluargaku semua gak benar. Bapakku pemabuk, bapakku perokok, ya wes aku ngono wae. Seringkali keadaan lingkungan kita jadikan alasan untuk kita berdosa, betul ya? Tapi bisa nggak kita berkata gini, walaupun keluargaku nggak mengenal Tuhan, walaupun lingkunganku bukan orang-orang yang mengenal Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Karena karakter ini, kita akan melihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Boleh next mas. Krisis kebenaran yang dialami. Saya ulangi Bapak Saudara. Nabi-nabi Allah dibunuh. Wah ngeri sih. Zaman dia tuh nabi-nabi Allah dibunuh. Ahab ngutus. Istrinya ngutus. Tangkapi nabi Tuhan. Dipenggal Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara. Gereja-gereja Tuhan di demo. Kita gak usah balas dengan hujatan. Bersyukur. Berarti kita diuji dalam kebenaran. Betul gak? Betul gak saudara? Tempat ibadah dijadikan tempat berhala. Bahkan Bapak Saudara, imam-imam Tuhan itu di zaman Raja Yoram itu disogok. Ngomong tentang Tuhan, tapi ngomong yang api-api tentang aku ya. Kalau Tuhan ngomong yang jahat-jahat tentang aku, gak usah diomong ke. Disogok. Benar-benar disogok. Sampai ada Nabi Mika. Gara-gara dia gak mau, ya firman Tuhan ya tetap firman Tuhan. Gara-gara itu dia dihukum di penjara. Salah satu nabi namanya Nabi Mika. Kenapa perempuan ini Bapak Saudara? Kenapa perempuan ini bisa hidup benar? Karena dia ayat pertama dibilang kayak gini. Dia berani mengundang Nabi Elisa. Nabi Elisa ini nabi yang gak bisa melihat dosa penyembahan. Paling gak bisa melihat dosa karakter. Karena dia wakil Allah. Bayangkan Elisa kalau diundang sama orang yang berdosa. Itu pasti ditegur. Tapi Elisa, Alkitab tidak mencatat. Setiap kali Elisa datang ke rumahnya. Tidak ada Alkitab mencatat. Lalu Elisa menegur perempuan ini. Tidak ada dicatat. Artinya apa? Perempuan ini di mata Elisa lulus dalam soal penyembahan. Soal karakter dalam Tuhan. Coba kita cek zaman sekarang Bapak Saudara ya. Kalau zaman dulu itu krisis kebenaran. Zaman sekarang itu kita tuh limpah dalam kebenaran. Rumah Tuhan ada banyak, betul ya Bapak Saudara ya. Zaman sekarang rumah Tuhan ada banyak, betul ya. Bahkan saking banyaknya kita bingung mau milih yang mana. Tapi kita setia sama gereja lokal kita, amin ya. Di sini tempat kita bertumbuh, tempat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin ya Bapak Saudara ya. Banyak banget. Firman Tuhan itu sangat dekat zaman sekarang Bapak Saudara. Bangun pagi ada doa pagi. Buka Alkitab ada renungan harian. Betul ya? Firman Tuhan tuh deket banget sama kita. Saking deketnya kita gak sadar firman Tuhan tuh ada di samping kita. Hamba Tuhan yang diurapi banyak banget. Tapi gini Bapak Saudara. Masa dalam kelimpahan kita krisis? Kan malu ya. Orang dalam krisis bisa limpah. Tapi kenapa kita dalam kelimpahan kita malah mengalami krisis? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab.
Kenapa Tuhan imanku mengalami krisis di saat aku hidup dalam limpah kebenaran? Aduh. Bapak Saudara. Makanya saya catat seperti ini Bapak Saudara. Perempuan Sunem hidup di zaman krisis kebenaran. Namun hidupnya limpah dengan kebenaran. Kita hidup di zaman limpah kebenaran. Seharusnya kita pun limpah dalam kebenaran. Amin ya Bapak Saudara ya. It's more easy for us. Betul ya Bapak Saudara. Lebih mudah bagi kita. Karena kita nggak harus mendengar. Bapak Yotam, saya, Pak Yonatan, kepalanya dipenggal. Kita nggak harus mendengar. Hamba-hamba Tuhan ditangkapi, dimasukin penjara. Kita nggak harus mendengar. Ibadah doa pagi lewat IG di blog. Kita nggak harus mendengar. Alkitab susah didapatkan. Kayak di negara-negara komunis. Bahkan mereka untuk mendapatkan Alkitab harus masukkan ke roti, mereka buka. Nggak harus kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu Bapak Saudara. Mau doa pagi, Alkitabnya disoak dulu, masukkan roti. Dikasih anaknya. Di dalam ada firman Tuhan. Seperti inilah di negara komunis anakku. Bayangkan. Nggak harus ya Bapak Saudara ya. Makanya Bapak Saudara, percaya yang menjadi nyata. Pertama kali harus nyata dalam karakter kita. Di dalam kondisi apapun. Amin ya Bapak Saudara ya. Amin Bapak Saudara. Percaya menjadi nyata pertama kali harus nyata dalam karakter kita. Dalam kondisi apapun. Itu yang pertama Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa benar. Percaya dengan benar. Di saat lingkungan kita krisis kebenaran. Tuhan pasti membela kita. Yang kedua. Wanita ini Bapak Saudara. Dia mempelajari dan menyadari akan kehadiran Tuhan. Karena di zaman itu susah banget ngecek Bapak Saudara. Mau ngundang nabi, nabinya ini perlu dicek. Ini nabi disuap sama raja apa enggak? Mau ke imam-imam, imam-imam ini bertugas untuk melayani nyembah kepada Dewa Baal. Jadi mau gak mau dia secara pribadi mempelajari dan menyadari akan kehadiran Tuhan. Makanya dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9 dikatakan seperti ini. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Dikatakan seperti ini. Sesungguhnya I learn to know. Jadi waktu Elisa makan. Elisa duduk, dia mempelajari. Ini benar-benar hamba Tuhan enggak? Ini benar-benar Tuhan enggak? Ini benar-benar wakil Tuhan enggak? Dia pelajari dengan benar-benar sampai dia berani ngeluarin statement. And now, behold now, I perceive, kok dalam King James, aku yakin dengan teguh bahwa dia adalah hamba Tuhan yang benar. Karena pada zaman itu menemukan wakil Tuhan itu benar-benar susah Bapak Saudara. Mau gak kita belajar? Kita learn to know. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kita berkata bahwa Tuhan ada di sampingku sekarang. Karena iman muncul dari pendengaran firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Gimana kita bisa tahu sementara yang kita dengar jarang banget tentang Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 berkata, bagus banget besar. Kata Yesus nih ya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Kepadanya gini. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Kata Meno gini. Jadi kalau diterjemahkan seperti ini Bapak Saudara. Jikalau kamu bertekun setiap hari dalam firmanku. Bertekun setiap hari dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Bapak Saudara, bertekun setiap hari. Saya minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, 2 bulan ini suka renang. Seminggu 3 kali. Hari Rabu, Jumat, kadang sama Sabtu. Saya setiap kali berenang ini pasti nemukan para atlet renang. Mereka tuh renang, fung. Saya hampir sama, cuma lebih lama gitu ya. Lebih lama nyampenya, berenang gaya kata. Kalau mereka kan gaya dada, gaya ikan cupang gitu ya kan Bapak Saudara. Mereka tuh
Tapi waktu saya berenang di samping mereka, kan rame, saya di pinggir-pinggir gitu Bapak Saudara. Jadi tukang bersih dinding kolam gitu. Waktu mereka berenang, rame-rame, latihan tiap hari. Kalau Bapak Saudara berenang, Bapak Saudara akan temukan mereka tiap hari latihan. Tahu nggak? Waktu saya lihat, saya merenung. Bertekun itu hanya bukan berenang setiap hari. Mereka ada pelatih. Ya renang gaya ini, sekian menit. Itu pelatihnya lihat. Hei baju itu, kau renangmu kayak cupang. Hei gitu. Dilatih Bapak Saudara. Pelatihnya marah. Weh berenangmu kok gayanya gini salah. Sampai saya pun kadang, mereka udah selesai. Ada 1-2 anak yang diambil pelatihnya. Harus berenang. Itu diteriakin sama pelatihnya. Yang benar gayanya. Itu tuh, bertekun tuh kayak gitu. Bertekun tuh bukan cuma baca Alkitab sambil ngantuk. Tapi gak ada yang mengkoreksi diri kita. Gak ada yang bilang kita salah. Bukan kalau kita bilang kayak gini. Firman itu untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Betul kan kata Alkitab seperti itu? Bertekun tuh kayak gitu Bapak Saudara. Harus ada mentor rohani yang lihat kita. Yang bilang kita, oh itu salah. Bahkan kita diambil, disuruh gini loh. Latihan secara khusus. Seringkali waktu saya Jumat kemarin, waktu hujan-hujan, saya memberanikan diri berenang. Saya memberanikan diri berenang, lapar. Saya berenang sampai para atlet. Baru 15 menit berenang, lapar Bapak Saudara. Terpaksalah pesan pisang goreng dan tempe goreng. Ya kan? Saya duduk di atas podium melihat para atlet. Di samping saya pacar saya, Ega. Pengen rasanya aku berenang kayak gitu. Keren banget. Simpel, pacar saya juga bilang, ya wis, latihan tiap hari, sewa pelatih. Karena jawaban seperti itu, saya langsung makan pisang gorengnya sebanyak mungkin. Karena gak mungkin. Seringkali kita menginginkan hidup orang lain diberkati Tuhan. Tapi kita tuh cuma jadi penonton. Penonton dan gak melakukan apa-apa. Betul ya Saudara? Kita makan pisang goreng, minum kopi. Enak kali ya jadi dia diberkati Tuhan. Solusinya sebenarnya dekat. Tapi lebih baik kita menghabiskan waktu. Ya udahlah, lebih enak makan dosa. Betul apa betul? Betul ya Saudara ya? Kita pengen bisa mengalahkan lautan. Dengan gaya renang, otot-otot kita terlatih. Tapi sayangnya ini loh. Gak mau bertekun. Kita cuma duduk, makan pisang goreng. Nontonin orang yang lagi bertekun. Tiap hari rasain gue dimarahi mentor rohanimu tuh gue. Mampus. Tapi tahu nggak orang-orang yang dilatih tiap hari dimarahi. Wah. Tahu nggak ototnya kuat banget. Bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Otot-otot rohani kita kuat. Karena kita punya mentor-mentor yang peduli sama kita. Amin Bapak Saudara. Ada leader-leader GF yang peduli sama kita. Yo baca firman. Kenapa? Aku sibuk. Sibuk apa? Kau presiden. Pendiri Grab waktu kita seminar sama Pak Yotam di Malaysia. Itu sibuk banget loh. Jam segini harus segini, jam segini. Dia masih sempat itu dengerin firman loh. Orang sesibuk itu loh. Betul kan Pak? Anthony Tan. Kita yang gak punya Grab, gak punya aplikasi apa-apa. Punya sih banyak aplikasi kita ya. Ada TikTok, YouTube, Instagram. Nah, kok sempat-sempatnya berkata, aku sibuk. Dan kita berdoa Bapak Saudara. Tuhan berkati saya. Nonsens Bapak Saudara. Bertekun setiap hari. Ingat, bertekun itu bukan cuma baca Alkitab. Tapi harus ada mentor rohani yang perhatikan kamu. Yang ingatkan kamu. Yang tegur kamu. Kok berenangmu kayak gitu. Bahkan yang harus ngambil kamu. Latihan sendiri. Supaya apa? Supaya kita sadar. Dan kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Amin ya Bapak Saudara ya. Makanya Bapak Saudara, kamu tidak akan pernah sadar jika kamu tidak mau belajar. Karena belajar menghasilkan banyak kesadaran dan kesadaran menghasilkan kepercayaan. Amin Bapak Saudara. Ini tuh Bapak Saudara yang kedua. Yuk bertekun yuk. Bertekun itu bukan cuma sekedar baca Alkitab. Ikut doa pagi tapi kita dikritik, ditegur, marah-marah.
Harus ada orang-orang kayak gitu Bapak Saudara. Supaya kita sadar. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau sadar keuangan, sadar butuh mentor kan, sadar kesehatan, butuh mentor. Mentor-mentor yang ngerti, oh kadar lemak dalam tubuhmu seperti ini. Oh kadar gula dalam tubuhmu seperti ini. Oh kadar air dalam tubuhmu seperti ini. Jadi karena kadar seperti itu, latihan yang perlu kamu lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh mentor-mentor rohani yang mengerti kelemahan-kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti melakukan firman Tuhan dengan tepat. Amin Bapak Saudara. Ayo Bapak Saudara, yang ketiga. Kita, perempuan ini bersama keluarga terlibat akan pekerjaan Tuhan. Waktu dia sadar ada hamba Tuhan, waktu dia sadar Tuhan hadir di rumahnya, responnya langsung begini loh Bapak Saudara. Baiklah kita membuat kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan bahkan kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dia sadar akan Tuhan, langsung responnya gini, yuk kita layani Tuhan. Artinya gini, hidup dan hati dan hidup yang mau melayani adalah buah kesadaran kita bahwa Tuhan hadir. Amin Bapak Saudara. Sering kali gini ya, orang melayani itu untuk ngembangin talenta. Talentanya berkembang, dia tinggalkan Tuhan. Dia lupa bahwa melayani itu adalah kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Jadi Bapak Saudara, yang percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, yuk melayani yuk. Supporting ministry telah membuka pelayanan. Mari daftar ke Mbak Niken. Mbak Nimas yang ada di multimedia. Nomor teleponnya sudah tertera di bawah. Amin Bapak Saudara ya. Pertanyaannya gini. Sekarang Tuhan itu hadir di mana? Sehingga kita boleh melayani dia. Saya mau kasih tahu Bapak Saudara. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Sehingga kita harus melayani hidup kita. Amin Bapak Saudara. Melayani itu punya pengertian, salah satu pengertian. Mengangkat. Lift up. Salah satu pengertian itu adalah mengangkat. Jadi kalau Bapak Saudara berkata, saya melayani diri saya. Artinya harus ada yang terangkat dalam kehidupan kita. Tuhan itu hadir di keluarga kita. Oleh karena itu, kita angkat keluarga kita. Amin gak? Tuhan itu hadir di gereja lokal. Oleh karena itu, mari kita angkat gereja lokal kita. Amin apa amin? Dia melayani Tuhan Bapak Saudara. Boleh next Mas. Lagi. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan seperti ini. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus bilang supaya kita mengikuti jejaknya. Bapak Saudara tahu waktu Yesus hidup di antara murid-murid dia berkata kayak gini. Untuk itulah aku datang ke dunia. Untuk melayani kamu. Itu jejak yang harus kita ikuti. Untuk itulah aku dipanggil di gereja lokal. Dipanggil di keluargaku. Dipanggil di kantorku. Untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba cek ayat di Alkitab. Ciri-ciri orang yang dihormati Tuhan. Cuma satu, melayani. Bapak Saudara nggak akan temukan. Ciri-ciri orang yang melayani Tuhan. Punya aset 2M. Punya reksadana sekian M. Punya perusahaan startup megah. Juara ini, juara itu. No. Barang siapa yang mau dihormati Tuhan. Melayani Tuhan. Karena nggak semua orang yang sukses bisa melayani Tuhan. Dan perempuan ini ngasih keteladanan. Kapan kita melayani Tuhan? Saat kita sadar. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Saya mau tanya, Tuhan hadir nggak dalam kehidupan kita? Amin ya. Kalau kita tahu Tuhan hadir. Yuk melayani Tuhan. Yuk melayani Tuhan. Kita bangun tahun-tahun ini, tahun kebaikan Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena gini, karena kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sampai lagu ini nyata dalam kehidupan kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin Bapak Saudara.
bersatu selamanya mengasihi engkau. Manis ya Bapak Saudara ya. Yang keempat, poin yang keempat. Dia tulus. Karakter orang percaya yang keempat, tulus. Bayangkan Bapak Saudara, dalam Alkitab ada dua orang yang dikasih permintaan. Satu Raja Salomo, yang kedua perempuan Sunem ini. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Lalu masuk ke bilik untuk berehat. Dia menyuruh Gehazi hambanya pergi memanggil perempuan itu. Apabila perempuan itu datang, Elisa berkata kepada Gehazi, tanyalah dia apa yang dapat saya lakukan baginya. Dia telah bersusah payah menyediakan keperluan kita. Mungkin dia mau saya mengatakan sesuatu bagi kepentingan di hadapan raja ataupun panglima tentara. Keren ya. Sampai Nabi Elisa mau promosikan dia di hadapan raja loh. Dengan kondisi masalah sosialnya seperti itu, gak punya anak sampai hari tua. Elisa mau promosikan loh. Perempuan itu menjawab, saya tinggal di kalangan kaum keluarga saya dan saya tidak kekurangan apa-apa. Cukup. Makanya saya belajar Bapak Saudara. Ketulusan itu tidak dibukur dari uang yang kita punya. Status sosial yang kita punya. Ketulusan itu diukur dari motivasi hati kita. Boleh next Mas. Ketulusan itu tidak diukur melalui apa yang kita beri dan status ekonomi. Tapi motivasi hati. Seringkali kita memberi sama Tuhan itu udah kayak investasi Bapak Saudara. Believing is not investing. Percaya Tuhan bukan semata-mata kita taruh konsep investasi Bapak Saudara. Karena aku nabur nih. Aku percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan 30, 90, 100 kali lipat. Amin. Tapi saat kita tidak menerima hal itu, dengan mudah kita berkata, Tuhan, janjimu mana? Aku udah mati, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Aku udah ngasih ke gereja segini, aku udah melayani di GF gini, aku udah gini-gini. Tapi Tuhan mana? Kecewa sama Tuhan. Karena konsep percaya kita taruh konsep investasi dunia. Makanya saya catat, believing is not investing. Boleh next Mas. Dalam Ibrani 10 ayat 12 dikatakan seperti ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan ketulusan hati, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Coba Saudara. Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus karena apa? Karena cuma Tuhan yang bisa menyucikan hati kita. Amin ya. Your money can. Uangmu gak bisa menyucikan hatimu Bapak Saudara. Uangmu gak bisa membasuh tubuhmu sehingga kamu suci di hadapan Allah. Gak bisa. Yang bisa itu hanya satu. Penebusan Yesus Kristus. Makanya Ibrani kayak gini. Kamu tulus di hadapan Tuhan karena gini loh. Tuhan udah melakukan sesuatu yang gak bisa kamu lakukan. Amin Bapak Saudara. Makanya mempercayai Tuhan dengan tulus. Tetap setia walaupun kita sudah memberi yang terbaik. Namun kita menerima yang terburuk. Amin enggak? Ada begitu banyak tokoh di Alkitab. Sadrak, Mesak, Abednego. Abraham. Yunus. Ayub. Mereka adalah orang-orang yang udah memberi yang terbaik sama Tuhan. Tapi kok nerima yang terburuk. Dan mereka berkata, I'm still believe. Bayangkan Abraham dikasih anak. Tiba-tiba anaknya diminta Tuhan. Kok gini sih konsepnya? Kayak gitu dong. Udah dikasih diminta lagi. Tapi Abraham still believe. Waktu Ayub diambil semua. Paling dia hidup saleh loh. Hidupnya saleh loh. Bahkan saking salehnya Ayub dipromosikan di hadapan iblis. Iblis kau lihat hambaku. Dihancurkan sama iblis. Aku tetap pada Tuhanku. Karena gini loh.
Karakter orang percaya harusnya gitu. Tulus di hadapan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Dan Mazmur 84 ayat 12 katakan seperti ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Akan memberikan anugerah dan kemuliaan. Dia tidak akan menahan kebaikan bagi orang-orang yang berjalan dalam ketulusan. Amin Bapak Saudara. Alkitab bilang Tuhan tidak akan menahan kebaikannya kalau kita berjalan dalam ketulusan. Yuk, sama-sama kita belajar tulus dalam melayani Tuhan. Amin Bapak Saudara. Memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Kita memberi sama Tuhan tanpa mengharapkan apa-apa. Dan saya percaya kok, promosi Tuhan tuh gak main-main sama orang kayak gitu. Amin Bapak Saudara ya. Dan yang terakhir saya selesai di sini. Perempuan ini melangkah dengan iman, itu yang keren loh. Karakter orang percaya itu harus orang yang melangkah. Bukan melangkah karena uang loh. Melangkah karena iman. Bapak Saudara, coba kita cek ya. Ini keren loh. 2 Raja-Raja 4 ayat 22. Saya langsung baca ya Bapak Saudara. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan seorang kepada abdi Allah. Jadi anaknya meninggal. Anak si wanita ini meninggal. Tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba wanita ini ambil. Dia bilang sama suaminya, persiapkan sama aku mau ketemu sama abdi Allah. Suaminya nasihati, sebagai suami yang baik nasihati, betul ya Bapak Saudara ya? Nasihatnya seperti apa? Berkatalah suaminya, mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Artinya suaminya ini orang yang mempelajari Taurat dengan benar. Karena apa? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Suaminya tahu kalau kamu pergi hari ini ketemu sama Tuhan, abdi Allah, kemungkinan besar kamu akan ditolak. Karena ini bukan harinya. Bahkan Cogan and Tedmore dalam 2 Kings, Bapak Saudara, catatan Alkitab mencatat seperti ini. It was a convenient time. Itu waktu perjanjian. Yang dikatakan suaminya ini waktu perjanjian yang udah dikatakan di zaman Musa. Gak boleh dilanggar. Tapi istri ini, dia walaupun udah dinasihatin suaminya, dia bilang apa? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Orang percaya itu melangkah bukan digerakkan oleh aturan-aturan agama, tapi melangkah oleh iman percaya. Amin Bapak Saudara. Seringkali Bapak Saudara, kita nggak berani melangkah karena aturan-aturan. Tapi kalau kita melangkah dengan iman percaya, Tuhan bekerja kok. Benar yang dibilang suami, nggak mungkin. It was convenient time. Waktu perjanjian. Ini waktu udah dijanjikan dari zaman Musa. Kalau kau pergi hari ini, kemungkinan kamu akan disuruh pulang. Tapi dia ngelangkah. Gak, aku langkah. Pergi dia ketemu abdi Allah. Dan Bapak Saudara tahu. Boleh next Mas, selanjutnya. Gara-gara langkah iman dia ini Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara cari di Alkitab. Kapan Elisa ngomong dan perkataannya tidak terjadi? Iya ini. Elisa itu nabi Allah yang begitu besar. Dia kalau ngomong itu pasti terjadi. Tapi kapan Elisa ngomong gak terjadi? Ya karena wanita ini. Karena iman wanita ini. Jadi wanita itu datang Bapak Saudara. Datang. Disambut sama Elisa. Elisa tahu kalau anaknya meninggal. Karena abdi Allah Bapak Saudara. Elisa langsung kasih perintah sama Gehazi. Ini tongkatku. Taruh tongkatku ini ke anaknya. Elisa ngasih perintah itu. Bapak Saudara tahu. Naaman disuruh berenang di sungai Yordan, sembuh loh. Betul ya? Tahu cerita itu ya Saudara? Itu cuma disuruh Elisa. Berenang 7 kali, sembuh. Tapi momen kali ini, apa yang diperintahkan Elisa tidak bekerja. Yang bekerja itu, apa yang diingini wanita ini. Wah gila gak? Elisa ngasih perintah Bapak Saudara. Ini Gehazi, taruh tongkat ini ke anak itu. Bapak Saudara tahu? Itu momen pertama perintah Elisa tidak terjadi.
Karena apa? Karena ada satu orang yang melangkah dengan iman. Dan sungguh-sungguh Bapak Saudara. Dia datang dengan sungguh-sungguh. Dia tahu resikonya dia akan ditolak. Dia tahu resikonya ini. Dia datang sama Tuhan. Bahkan boleh next mas. Ibu itu berkata, demi Tuhan yang hidup dan engkau yang hidup, aku tidak akan berangkat tanpa engkau. Bayangkan Bapak Saudara. Nabi Elisa mau gak mau, dia berangkat ke rumah perempuan itu. Dan dia melihat Gehazi Bapak Saudara. Dia taruh tongkat itu ke depan anak itu. Gak terjadi apa-apa. Itu momen pertama Elisa melakukan suatu firman dan tidak terjadi apa-apa. Tapi apa yang diimani ibu ini yang terjadi. Sering kali gini loh, iman kita itu bergantung sama hamba Tuhan, betul ya? Aku mau datang kalau hamba Tuhan yang ngomong kayak gini. Aku mau dengerin khotbah pagi. Aku mau merenung kalau hamba Tuhan yang khotbah tuh ini. Tapi kita sering kali Bapak Saudara, bahwa gini, Tuhan mau secara langsung menangani masalahmu tanpa perantara. Amin Bapak Saudara. Melangkah dengan iman. Sampai gini, sampai Tuhan bekerja secara pribadi dalam kehidupanmu. Ini momen Bapak Saudara, momen di mana Elisa ketika mengucapkan sesuatu tidak terjadi. Karena apa? Karena ada iman yang besar dalam ibu ini. Sering kali Bapak Saudara, kita melangkah dengan iman karena pendeta ini. Kita melangkah dengan iman karena hamba Tuhan ini. Kita melangkah dengan iman karena ini, karena itu. Ayo kita melangkah dengan iman karena saya dan Tuhan saya. Amin Bapak Saudara. Kalau bukan Tuhan, saya tidak mau. Saya selalu mengulang ini Bapak Saudara. Keberhasilan kami hamba Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara bergantung penuh sama firman Tuhan. Amin ya Bapak Saudara ya. Bukan bergantung sama, kalau pendeta ini baru aku mau dengar. Bukan nih. Tapi Bapak Saudara, kalau bukan firman Tuhan, saya enggak mau. Iman kita benar-benar langsung bergantung sama Alkitab. Ini otoritas tertinggi dalam gereja. Ini otoritas tertinggi dalam iman orang percaya. Dan sangat dekat sama kita. 5 poin itu Bapak Saudara. Bagaimana karakter percaya perempuan ini membawa dia dalam mujizat-mujizat Tuhan yang begitu hebat. Amin Bapak Saudara. Yuk kita punyai karakter ini Bapak Saudara. Dan percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita.